Ferry Irwandi bongkar ketololan kejaksaan di kasus Amsal Sitepu. Hari ini kan gue sibuk banget ya. Gue nggak tahu ada itu. Gue jadi nonton dan bukannya ngerasa, oh kayaknya gue salah ya. Tapi gue malah ngerasa, waduh, kalau benar yang dibilang kejaksaan ini berarti kesalahannya lebih besar lagi dong dari apa yang gue pahami. Coba kalian tonton dulu videonya. Bahwa terdakwa Amsos itu juga membuat double item pekerjaan dalam BAD, tetapi seolah-olah item pekerjaan tersebut berbeda, yaitu dalam produksi video desain sebesar 9 juta. Dan terdakwa Amsos itu kembali memasukkan pos anggaran editing ataupun cutting dan dubbing dengan masing-masing anggaran 1 juta. Di mana menurut ahli untuk bagian editing, cutting dan dubbing adalah sama dengan produksi video desain, sehingga untuk cutting, editing dan dubbing dianggap sebagai kerugian. Selanjutnya lagi, bahwa dalam pembuatan video profil desa, terdakwa Amsos itu meminta kepada desa untuk membuatkan biaya talent ataupun artis sebesar 4 juta. Namun yang menjadi talent dalam pembuatan profil desa adalah kepala desa beserta perangkat desa. Tetapi terdakwa Amsal Kristis itu tidak ada membayarkan biaya talent tersebut kepada masing-masing kepala desa, sehingga oleh ahli menghitung hal tersebut sebagai kerugian negara. Selanjutnya, Terlihat normal? Ya. Mungkin untuk orang yang tidak ada di dunia videografi. Tapi untuk mereka yang bekerja di industri ini, atau suka dengan industri ini, atau hobi dengan industri ini, mendengar penjelasan seperti ini tentu sangat-sangat membuat hati sedih. Karena kesalahannya bukan kesalahan yang gimana-gimana. Ini kesalahan level PAUD. Oke, kita breakdown satu-satu. bahwa terdakwa Amsos itu juga membuat double item pekerjaan dalam BAD, tetapi seolah-olah item pekerjaan tersebut berbeda, yaitu dalam produksi video desain sebesar 9 juta. Dan terdakwa Amsos itu kembali memasukkan pos anggaran editing ataupun cutting dan dubbing dengan masing-masing anggaran 1 juta. Di mana menurut ahli untuk bagian editing, cutting dan dubbing adalah sama dengan produksi video desain, sehingga untuk cutting, editing dan dubbing dianggap sebagai kerugian. Nah, di sini beliau bilang, oh kita nolkan karena ada anggaran double. Menurut ahli, gue nggak tahu ini ahlinya siapa dan kayaknya status keahliannya harus dicopot ya BTW. Kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah dalam RAB yang diajukan oleh penyedia. Itu nggak ada production design. Yang ada satu production, kedua production video design talent. Dan dua hal ini berbeda. Yang production design doang tuh nggak ada. Ini aneh banget. Production dan production design itu dua hal yang berbeda, Bapak. Dan ketika ngomong dubbing, cutting, editing, itu nggak masuk di production. Itu masuknya di post production. Jadi nggak bisa dibilang double anggaran. Jadi ahli yang bilang dubbing, cutting, editing itu harusnya masuk dalam tahap produksi. Itu bukan cuma harus dicabut keahliannya tuh. Harus dipenjara itu. Tahap produksi itu, Pak. Supaya Bapak tahu, saya ngerekam video, itu tahap produksi. Saya ngeset lampu, itu tahap produksi. Saya ngatur background saya, itu tahap produksi. Kalau post produksi apa, Pak?